Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kami bersyukur, sebab Engkau selalu ada bagi kami, tak pernah berubah, selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai pagi ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Syukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Setiap kami memperoleh sesuatu yang baik pagi hari ini, kami percaya bahwa Engkau selalu setia bagi kami Tuhan. Berbicaralah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur buat hari yang baru saudara, yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Pagi hari ini saya ingin berbagi, menguatkan setiap kita dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, sekali lagi saya bacakan buat setiap kita, saudara bisa memperhatikan. Saya akan membaca dengan lebih berlahan-lahan supaya kita bisa memahami, mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dari firman Tuhan pagi hari ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dari Tuhan datang segala yang baik bagi setiap kita. Dari Tuhan datang anugerah yang sempurna bagi setiap kita. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi hari ini, apapun pergumulan saudara, apapun yang sedang saudara doakan hari ini, dengarkan firman Tuhan bahwa dari Tuhan hanya ada yang baik bagi setiap kita. Nah, kita harus memahami saudara bahwa yang baik untuk kita menurut Tuhan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kebaikan menurut kita dengan kebaikan menurut Tuhan itu berbeda. Tuhan selalu berurusan dengan hati kita, baru kemudian dengan apa yang ada di luar dari hati kita. Kita seringkali selalu berfokus kepada kebaikan-kebaikan yang berbicara hanya yang ada di luar kita. Kebaikan menurut kita mungkin kesembuhan dari sakit penyakit. Kebaikan menurut kita mungkin berkat Tuhan yang melimpah. Memang itu baik juga buat Tuhan. Tapi ada yang lebih baik dari itu, yaitu Tuhan selalu berurusan dengan hati kita. Dan firman Tuhan berkata, dari Tuhan datang segala yang baik dan anugerah yang sempurna. Saudara tahu anugerah yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam hidup kita, saudara, kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya. Saudara, kalau saya mau bersaksi buat saudara, setiap kita memiliki banyak sekali rencana kan. Saudara, dengan adanya pandemi ini saya yakin dan percaya ada banyak sekali rencana kita yang tertunda, bahkan harus kita batalkan. Tapi saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa setiap kali kita telah berusaha, kita telah well prepare dengan segala sesuatu yang kita rencanakan. Tapi pada akhirnya rencana kita tidak terjadi. Sebenarnya kita sedang dibawa Tuhan untuk kita bisa mengalami rencananya yang lebih baik dari apa yang kita anggap baik. Nah, ini salah satu contoh yang baik menurut kita dan yang baik menurut Tuhan itu berbeda. Mungkin yang kita alami, penundaan yang kita alami membuat kita sakit hati atau kecewa. Tapi saya ingin kasih tahu saudara pagi hari ini. Kalau saudara percaya pada kedaulatan Tuhan, kalau saudara percaya pada Tuhan yang tidak pernah berubah, bahwa dia selalu baik bagi kita, mari kita belajar menerima apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Ada banyak dari kita yang sulit sekali untuk menerima rencana Tuhan, karena kita selalu menganggap apa yang kita pikirkan itu lebih baik dari apa yang Tuhan pikirkan.
Dari ayat yang kita baca dikatakan bahwa pada Tuhan itu tidak ada bayangan atau perubahan karena pertukaran. Saudara, Yakobus ingin menuliskan seperti ini. Tuhan itu pencipta dari semua benda penerang yang ada di langit. Tuhan yang menciptakan bulan dan bintang. Tapi Tuhan tidak seperti bulan yang cahayanya bisa berubah, bisa menjadi redup. Tuhan itu tetap terang. Tuhan itu tetap menjadi terang hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa terang Tuhan menyinari kita. Terang Tuhan menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkah kita melalui firman-Nya. Setiap kali kita beribadah di hari Minggu, setiap kali doa berkat, saya selalu berkata kepada saudara, ini adalah kalimat yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa kepada bangsa Israel. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara, Tuhan itu tidak berubah. Seperti tiang awan dan tiang api yang selalu ada bagi Israel. Di tengah-tengah ketegaran tengkuk mereka, di tengah-tengah tegar tengkuk mereka terhadap Tuhan, Tuhan tetap menyinari langkah mereka. Tuhan tetap bersinar bagi mereka dan menuntun langkah mereka. Saudara, saya ingin kasih tahu setiap kita pagi hari ini, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berbuat yang baik dalam hidup kita, maka kebaikan Tuhan itu, kasih-Nya yang sempurna, anugerah-Nya yang sempurna akan melahirkan kerinduan dalam hidup kita untuk kita terus melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita tetap bersemangat mengiring Kristus. Mari kita tetap bersemangat dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya yakin bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Semua yang baik dari Tuhan datang. Semua yang baik dalam hidup kita, anugerah yang sempurna, itu hanya datang dari Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang menuntun kami sampai di hari ini. Pagi hari ini hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menguatkan setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau menyegarkan jiwa kami. Biar hari ini kami belajar sesuatu dan kami diteguhkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa rencana-Mu selalu lebih baik dari rencana kami. Ajar kami untuk kami bisa memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami terus hidup dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.